Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua sehat selalu ya. Minggu ini dalam kelas pengantar bisnis, kita akan membahas mengenai produksi dan manajemen operasi. Ketika berbicara mengenai produksi, ada beberapa istilah yang patut diingat, seperti proses produksi, form utility, proses manufaktur, dan assembly proses. Proses produksi merupakan aktivitas penggunaan faktor produksi atau input seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan menggunakan input tersebut untuk menghasilkan output dalam bentuk barang, jasa, maupun ide. Cara untuk menghasilkan output adalah dengan aktivitas seperti perencanaan, routing, dan penjadwalan. Proses produksi terbagi menjadi dua, yaitu continuous process dan intermittent process. Continuous process terjadi saat proses produksi memakan jangka waktu yang panjang dan menghasilkan barang jadi. Sedangkan intermittent process memiliki jangka produksi yang pendek dan produsen sering menyesuaikan mesin untuk menghasilkan produk yang berbeda. Dalam melaksanakan proses produksi, sebuah perusahaan menciptakan firm utility atau penambahan value pada material saat mengubah barang baku menjadi barang yang berguna atau finished good. Dalam memproduksi sebuah barang atau jasa, produsen dapat melakukan dua proses yang berbeda, yaitu proses manufaktur dan assembly proses. Proses manufaktur terjadi ketika dalam proses produksi sebuah material berubah secara fisik ataupun kimiawi. Sedangkan assembly proses terjadi ketika menyatukan beberapa komponen untuk menghasilkan suatu produk. Saat membuat chandelier, perubahan pasir kuarsa menjadi gelas merupakan proses manufacturing. Sedangkan pemasangan kabel, pernak-pernik, dan komponen lainnya merupakan assembly proses. Perencanaan manajemen operasi membantu menyelesaikan masalah-masalah pada sektor jasa dan manufaktur, termasuk masalah facility location, facility layout, materials requirement planning, purchasing, inventory control, dan quality control. Pertama adalah facility location. Facility location adalah proses dalam memilih lokasi geografis untuk operasi sebuah perusahaan. Berikut adalah beberapa pertimbangan yang harus dipikirkan oleh pihak manufaktur saat memilih lokasi fasilitas. Pertama, biaya tenaga kerja, ketersediaan sumber daya, akses transportasi, IT, pajak, tingkat kejahatan, dukungan dari pemerintah, dan lain-lain. Namun, beberapa perusahaan lebih memilih untuk melakukan outsource operasinya kepada perusahaan-perusahaan yang lebih profesional dan menciptakan hubungan baru dengan supplier secara online. Hal ini disebut sebagai interfirm process, di mana perusahaan bekerja sama untuk merancang, memproduksi, dan mengirimkan produk ke pelanggan. Perusahaan juga dapat beroperasi dengan cara telecommuting atau bekerja dari rumah menggunakan komputer dan modem, seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian, purchasing adalah fungsi dalam sebuah perusahaan yang bertugas untuk mencari sumber daya material berkualitas tinggi, menemukan pemasok yang terbaik, dan menegosiasikan harga terbaik untuk barang dan jasa yang berkualitas. Selanjutnya, inventory control akan dijelaskan dalam bentuk just in time atau JIT, material requirement planning atau MRP, dan enterprise resources planning atau ERP. Salah satu cara untuk mengurangi penggunaan inventory adalah dengan mengaplikasikan just-in-time inventory control. Prinsip sistem JIT ini adalah menyimpan persediaan seminim mungkin dan mengirimkan suku cadang, persediaan, dan kebutuhan lainnya tepat pada waktunya ke assembly line. Nah, agar sistem JIT ini dapat bekerja secara efektif, jadwal produksi harus akurat dan harus memiliki koordinasi yang baik dengan para pemasok. Keakuratan jadwal produksi dapat dibantu dengan suatu sistem bernama Materials Requirement Planning atau MRP dan Enterprise Resources Planning atau ERP. MRP adalah sistem manajemen operasi berbasis komputer yang menggunakan perkiraan penjualan untuk memastikan suku cadang dan bahan yang dibutuhkan tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Sedangkan ERP merupakan versi terbaru dari MRP yang menggabungkan fungsi dari semua divisi dan anak perusahaan secara digital ke dalam satu program perangkat lunak terintegrasi dengan menggunakan satu database.
Dan yang terakhir adalah mengenai quality control atau pengendalian kualitas. Kualitas adalah konsistensi sebuah operasi perusahaan dalam menghasilkan keinginan pelanggan sekaligus mengurangi kesalahan sebelum dan sesudah pengiriman. Dalam manajemen operasi, terdapat beberapa cara untuk memonitor dan menjaga kualitas. Di antaranya yaitu Six Sigma Quality, Statistical Quality Control, Statistical Process Control, dan Deming Cycle. Yang pertama adalah Six Sigma Quality, yang menetapkan benchmark defect per 1 juta peluang dan berprinsip untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan mendeteksi potensi masalah. Kedua, Statistical Quality Control adalah proses yang digunakan oleh manajer untuk terus memantau semua tahapan proses produksi dan memastikan kualitas dibangun ke dalam produk sejak awal. Ketiga adalah Statistical Process Control, yaitu proses pengujian sampel statistical komponen produk pada setiap tahap produksi dan memplot hasil pengujian pada grafik. Hal ini dilakukan agar manajer dapat mendeteksi dan memperbaiki deviasi dari standar kualitas yang terjadi pada setiap tahapan produksi. Dan yang terakhir adalah Deming Cycle, yang intinya adalah menemukan potensi sebuah kesalahan sebelum terjadi dengan menjalankan langkah-langkah berikut: plan, do, check, dan act.